Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan daring. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Lembaga Rado Institut Statistik Online dalam sebuah kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Kita masih terus membahas mengenai multivariate probability distribution dengan topik yang cukup menarik pada hari ini, yaitu probability density function and joint density function. Di mana probability density function ini untuk univariate continue random variable atau variabel acak kontinu. Sedangkan joint density function untuk bivariate variabel acak kontinu atau variabel acak kontinu bivariate. Probability density function untuk satu variabel acak kontinu, sedangkan joint density function untuk variabel acak kontinu yang lebih dari satu. Kalau dia dua, kadang-kadang disebut dengan bivariate density function. Oke, kita akan coba simak teori perkuliahan yang akan kita lakukan pada kesempatan hari ini. Oke, kita lihat teori kita. Nah, jika diberikan variabel acak Y1, Y2 adalah variabel acak kontinu bersama dengan joint density function. Diberikan FY1, Y2, maka syarat wajib yang harus dipenuhi adalah yang pertama, FY1, Y2 itu besar sama dengan 0 untuk setiap Y1, Y2, dan integral lipat 2 FY1, Y2, DY1, DY2 sama dengan 1. Nah, di sini ada yang baru yang kita lihat, yaitu adanya joint density function untuk variabel acak kontinu itu Y1 dan Y2. Nah, kalau minggu lalu kita berbicara mengenai discrete, variabel acak discrete. Nah, kita kemarin ingat dikatakan benar syarat wajibnya untuk variabel acak diskrit kemarin menggunakan tanda sigma. Oke, sigma PY1, PY2-nya harus sama dengan 1. Sedangkan PY1, PY2-nya itu besar sama dengan 0 untuk setiap Y1, Y2, pasangan Y1, Y2. Nah, ini kemarin adalah untuk variabel acak diskrit. Nah, sekarang kita masuk kepada variabel acak kontinu. Nah, kalau kontinu kita menggunakan integral lipat 2 jika variabel acaknya itu Y1 dan Y2. Nah, ingat integral lipat 2 seperti yang telah dibahas pada kalkulus. Cara menyelesaikannya, integralkan yang sebelah dalam dulu. Kalau dari teori ini sebelah dalamnya dy1 berarti kita integralkan dulu terhadap y1 dengan mengandaikan y2 konstan. Lalu setelah selesai integral sebelah dalam baru kita integralkan di sebelah luar yaitu dy2. Nah, sebelum kita paham dengan joint density function, ada baiknya kita lihat dulu ke belakang sedikit untuk univariate variabel acak kontinu.
atau variabel acak kontinu dengan variabel acak 1 saja. Nah, kalau di variabel acak kontinu untuk variabel acaknya yang 1, maka disebut dengan density function. Nah, kalau tadi kita sebut dengan joint density function. Kalau untuk variabel acak yang 1, kadang disebut dengan density function. Nah, density function ini syaratnya adalah, ini dia syaratnya, FY-nya besar sama dengan 0 untuk setiap Y, di mana Y-nya itu minta hingga sampai tak hingga, dan integral untuk minta hingga sampai tak hingga DY itu adalah 1. Nah, ini untuk variabel acak 1. Disebut dengan density function. Nah, untuk lebih memahami dulu, kita coba lihat ke belakang dulu bagaimana soal-soal bercerita tentang variabel acak kontinu yang bervariabel acak 1 saja atau density function. Nah, kita lihat contoh soal yang diberikan. Misal diberikan fungsi density function, katanya andaikan variabel acak Y itu memiliki density function Fy sama dengan K kali Y kali 1 kurang Y untuk Y dari 0 hingga 1. Pertanyaannya adalah dapatkan nilai K sehingga Fy itu dapat dikatakan sebagai probability density function. Jadi kesimpulannya kadang-kadang Fy disebut sebagai density function, kadang-kadang Fy disebut dengan probability density function. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama yang harus kita pahami adalah sifat atau syarat wajib dari density function atau probability density function atau fungsi densitas peluang dengan variabel acak 1, di mana syarat wajibnya adalah untuk integral minta hingga sampai tak hingga Fy dy adalah 1. dy sama dengan 1. Nah, coba diperhatikan. Secara umum ketika kita menggunakan bentuk umum Fy, batasnya itu masih minta hingga sampai tak hingga. Karena secara umum Y itu masih diberikan dari minta hingga sampai tak hingga. Nah, ketika Fy-nya itu dirubah, dirubah seperti pada soal, Fy itu katanya K kali Y kali Y kurang 1 untuk katanya Y itu dari 0 hingga 1. Oke, ini kata soal seperti ini. Kita lihat dulu soalnya. Ya, benar. KY 1 kurang Y. Oh, terbalik. Ini 1 kurang Y. Ini katanya 1 kurang Y. Nah, dapatkan nilai K. Dalam soal itu diminta berapa nilai K. Sehingga Fy itu menjadi fungsi densitas peluang. Nah, kalau begitu jika Fy-nya kita ganti dengan K kali Y kali 1 kurang Y, maka batas juga harus ikut diganti. 0 sampai 1. Oke? Sama dengan 1. Kenapa harus dicantumkan sama dengan 1? Karena kita menginginkan K itu agar menjadi suatu fungsi densitas peluang. Sedangkan syarat fungsi densitas peluang itu adalah seperti diberikan pada bentuk berikut. Nah, kita integralkan. Ini integralnya integral biasa. Kita integralkan saja integral 01. Oke, integralnya berarti KY kuadrat per 2
KY kuadrat per 2 DY kurang integral 01 KY pangkat 3. Belum ini integralnya. Belum hasil integralnya, masih integralnya yang kita inginkan nih. Oke, salah. Belum, berarti kita integralkan. Oke, ini menjadi KY. Ke KY DY. Kita buka aja kurungnya, dikurang integral 01 KY kuadrat. Nah, KY kuadrat DY. Sama dengan 1, karena dia syarat wajib 1. Baru kita integralkan menjadi setengah KY kuadrat berbatas 01 dikurang 1/3 KY pangkat 3. Oke, sama dengan batas 01 sama dengan 1. Di sini menjadi K per 2, tinggal K per 2, masukkan satunya. Di sini menjadi K per 3. Oke. Maka di sini sama dengan 1. Nah, berarti di sini K per 6. Oke. Sama dengan 1. Dan dari sini kita peroleh K itu adalah 6. Nah, jadi dalam soal ini dimaksudkan bahwa fungsi densitas peluang, jadi kalau kita kasih batas sedikit biar nampak. Jadi fungsi densitas peluang Fy untuk 6, tadi K-nya 6, 6Y kali 1 kurang Y, untuk batas Y-nya itu 0 sampai 1, itu dikatakan sebagai fungsi densitas peluang. Cara membuktikannya sederhana saja. Kita integralkan 0 sampai 1. 6 dikali Y dikali 1 kurang Y. DY itu pasti hasilnya 1. Nah, inilah yang mengakibatkan dia disebut sebagai fungsi densitas peluang. Oke, berarti kita sudah lihat bertahap. Sebelum kita lihat join density function, kita lihat dulu density function. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini kita lanjutkan perkuliahan kita. Kita lanjutkan. Nah, ini dia. Nah, berdasarkan teori katanya, jika diberikan batas A kecil dari B, maka untuk menghitung peluang Y di antara A dan B cukup integralkan saja dengan integral batas bawah A, batas atas B, Fy dy. Pastikan bahwa Fy adalah fungsi densitas peluang. Oke, kita berikan contoh misalnya. Seperti soal sebelumnya, pertama kita dapatkan K. Jadi soal A kita telah memperoleh jawaban sebelumnya. K-nya itu adalah 6. Nah, untuk soal B, nah ini soal B, kita akan mendapatkan suatu peluang 0,4 kecil dari Y, kecil sama dengan Y, dan kecil sama dengan 1. Nah, sesuai dengan teori yang diberikan di atas, maka cara menjawabnya adalah integral 0,4 sampai 1. Fungsi densitas peluangnya 6. Nah, 6-nya harus diganti karena setelah ada 6, baru dia disebut sebagai fungsi densitas peluang. DY. Ya, ini dia. Nah, integral inilah yang dimaksudkan untuk menentukan peluang Y itu di antara
0,4 sampai 1. Jadi kalau kita mau cari integralnya, ini merupakan integral biasa, saya rasa semua sudah bisa. Maka integralnya ini kalau kita mau selesaikan tentu integral 0,4 sampai 1, 6 dikali Y dikali 1 kurang Y dy, itu artinya kita menyelesaikan integral 0,4 sampai 1 untuk 6Y dy dikurang dengan integral 0,4 sampai 1 6Y kuadrat dy. Oke, berarti ini integralnya 3Y kuadrat berbatas 0,4 sampai 1. Di sini adalah 2Y pangkat 3 untuk 0,4 sampai 1. Nah, integral seperti ini jangan sampai tidak paham. Selesaikan saja sendiri. Oke, tentu dengan cara 3 kali 1 kuadrat. Oke, kurang 3 kali 4/10, mungkin 0,4 kuadrat. Kurang lagi dengan 2 kali 1 pangkat 3. Kurang lagi dengan 2 kali 0,4 pangkat 3. Nah, ini hasilnya dapatkan sendiri. Nah, ini disebut dengan density, probability density function untuk variabel acak 1 di mana variabel acak kontinu di mana variabel acaknya itu berjumlah 1. Nah, kita lanjutkan. Nah, seperti biasa, seperti pada mata kuliah teori probabilitas, ada F kecil seperti yang biasa kita sebut sebagai probability density function, sedangkan sekarang ada F besar. F besar disebut dengan distribution function. Tadi density function atau probability density function, kalau sekarang disebut dengan distribution function. Distribution function ini didefinisikan bahwa Fy besar adalah peluang Y kecil sama dengan Y untuk Y itu di antara min tak hingga sampai tak hingga. Sehingga untuk mencari Fy tentu karena dia peluang Y kecil sama dengan Y, tentu untuk mendapatkan kumulatif, tentu kita integralkan density function tadi dimulai batas yang paling bawah sehingga Y itu sendiri. Nah, tentu operatornya menjadi dt, ft dt, karena batasnya sampai ke Y tidak mungkin lagi kita sebut dengan fy dy. Jadi caranya kalau diketahui density function untuk mencari distribution function cukup integralkan dari batas bawahnya minta hingga sampai ke Y. Ingat batas bawah itu tergantung soal, tergantung batas tadi dia menjadikan fungsi densitas peluang atau tidak. Ini secara umum. Kalau secara umum memang minta hingga sampai Y. Tapi prakteknya nanti batas bawahnya adalah batas yang mengakibatkan suatu fungsi itu menjadi fungsi densitas peluang atau density function. Nah, jika diketahui distribution function atau F besar, mau dicari F kecil, maka cukup turunkan saja. Jadi ini adalah hubungan antara F besar dan F kecil. F kecil disebut density function atau disebut dengan probability density function, sedangkan F besar disebut sebagai distribution function. Kadang-kadang juga disebut dengan cumulative distribution function.
Jadi kalau diketahui density function, mau dicari distribution function, integralkan. Dimulai dari batas bawah sampai ke Y itu sendiri. Tetapi kalau diketahui distribution function, mau ditentukan density function, maka turunkan. Nah, kita akan coba lihat beberapa contoh soal yang diberikan. Oke, kita lihat contoh soal. Nah, ini dia. Nah, dalam contoh soal ini sebagai gambaran karena kita sudah dibahas ini di teori probabilitas sebagai untuk melihat ke belakang sedikit tidak apa-apa. Karena inilah gunanya video itu bisa diulang-ulang. Diberikan suatu fungsi CY kuadrat tambah Y untuk Y itu dari 0 sampai 1. Pertanyaan yang A dapatkan C seperti tadi sehingga dia menjadi probability density function lalu dapatkan distribution function. Oke, kalau begitu kita tahu syarat disebut dia sebagai density function, dia harus memenuhi sifat minta hingga sampai tak hingga FYDY adalah 1. Ini syaratnya nih. Nah, ketika fungsinya kita ganti dengan 01, ketika fungsinya kita ganti dengan CY kuadrat tambah Y, maka batas juga ikut kita ganti dengan 01. DY sama dengan 1. Nah, 1 merupakan dia sifat dari density function. Nah, kita coba integralkan. Integral 01. Oke. CY kuadrat DY ditambah dengan integral 01 Y DY sama dengan 1. Nah, tentu kalau mau kita integralkan lagi, kita berikan batas dulu biar nampak hasilnya. Maka di sini menjadi C per 3 CY pangkat 3/3 untuk batas 01. Di sini tambah integral Y kuadrat per 2 untuk 01 sama dengan 1. Oke, di sini dia menjadi C per 3. Di sini menjadi setengah. Di sini sama dengan 1. Oke, berarti di sini mengakibatkan C per 3 sama dengan setengah. Oke. Di mana C-nya tentu menjadi 3/2. Tentu di sini akan mengakibatkan nilai C yang kita inginkan adalah 3/2. Oke, kita telah dapatkan nilai C 3/2, baru kita melangkah mendapatkan F besar atau distribution function. Kita lihat distribution function kita. Nah, distribution function seperti teori menyatakan bahwa distribution function itu merupakan nilai peluang variabel acak Y kecil sama dengan Y. Karena dia peluang, maka integral dari min tak hingga sampai ke Y Ft dt. Tak mungkin FYDY lagi karena batasnya sudah Y. Maka kita ketahui soal menyebutkan bahwa batas bawahnya itu 0. Oke. Sampai ke Y, tadi kan 0,1, berarti batas bawahnya kita ambil 0. 3/2, tadi C 3/2. Di sini 3/2 apa soalnya tadi? Kita lihat soal 3/2 T kuadrat tambah T. Nah, ini dia. DT. Ingat tadi Y kita ganti dengan T karena alasannya batasnya sudah
di antara Y. Nah, pastikan batas itu 0. Kenapa 0? Karena menjadi dia fungsi densitas peluang tadi berbatas 0 sampai 1, maka batas bawahnya itu adalah 0. 0 sampai ke Y. Bukan lagi minta hingga. Nah, tentu kalau kita integralkan, tentu dia menjadi tentu integralnya kita pecah aja integralnya biar mudah. Oke. 3/2 T kuadrat, oke, dt tambah integral 0y T dt. T dt. Maka di sini integral kita menjadi 3/6. Oke, berarti 3-nya habis 3 jadi 3/6 berarti T pangkat 3/2. Oke, 0. Y. Nah, oke. Ya, tertiganya habis 3/2 ya. 3 berarti di sini tambah lagi dengan T/2 kuadrat 0Y. Berarti di sini menjadi Y pangkat 3/2. Di sini menjadi tambah Y kuadrat per 2. Nah, ini dia. Inilah yang disebut sebagai distribution function. Ini distribution function atau F besar. Nah, ini adalah sedikit tentang pengetahuan density function atau distribution function untuk variabel acak kontinu dengan variabel berjumlah 1. Nah, untuk uraian lengkapnya kita telah bahas di mata kuliah teori probabilitas. Untuk rekan-rekan mahasiswa yang penasaran, silakan nanti lihat di www.radoinstitute.com, cari bahan ajar, cari mata kuliah teori probabilitas. Di situ telah lengkap detail saya bahas mengenai univariat atau fungsi densitas peluang atau probability density function bervariabel acak 1 ini. Bervariabel acak kontinu dengan jumlah variabel acaknya 1. Wah, lengkap kita bahas. Silakan nanti dilihat. Nah, kita sudah lihat tadi bagaimana density function, bagaimana syarat-syaratnya, dan bagaimana distribution function. Ada F kecil, ada F besar. Nah, sekarang permasalahannya sama seperti kita pelajari waktu belajar discrete atau multivariat atau bivariat distribution function untuk variabel acak discrete. Jika diberikan variabel acaknya 2, yaitu variabel acak Y1 dan Y2. Variabel acaknya tetap dia variabel acak kontinu. Nah, maka FY1, Y2 itu disebut sekarang dengan joint density function. Nah, pakai kata-kata joint. Atau kadang-kadang disebut dengan bivariate density function. Atau disebut dengan joint density function. Syarat wajibnya apa? Sama dengan tadi. Kalau tadi dia variabel acaknya 1, sekarang 2. Artinya FY1, Y2 besar sama dengan 0 untuk setiap Y1, Y2. Dan integral lipat 2. Nah, integral lipat 2. FY1, Y2, DY1, DY2 sama dengan 1. Perhatikan, integral lipat 2 ini artinya kita selesaikan sebelah dalam dulu dengan mengandalkan Y2 sebagai konstan. Lalu setelah dia selesai baru kita integralkan di sebelah luar terhadap Y2.
kalau tadi ada F kecil, di bivariat atau join juga ada F besar. F besar disebut dengan join distribution function. Kalau tadi cukup distribution function, kalau sekarang join density function. Nah, cara menjawabnya bagaimana? Sama. Integral lipat 2 dari batas paling bawah hingga ke Y2 kalau integral sebelah dalamnya itu Y2. Jadi kalau tadi sebelah dalam Y1, kalau sekarang sebelah dalam terhadap Y2. Boleh ditukar? Boleh. Sama saja. Di dalam Y1, di luar Y2 sama saja selagi batasnya masih sama-sama bilangan, maka terserah Y1, Y2. Nah, ini merupakan cerita kalkulus. Nah, cerita kalkulus jadi memang tonggaknya itu di kemampuan saudara untuk memahami integral. Nah, kita coba lihat contoh-contoh soal. Nah, matematika kalau tanpa contoh itu sama dengan gula jengkol tanpa dikasih garam. Oke. Nah, ini contoh. Sama seperti tadi contohnya, jika diberikan Y1, Y2 itu memiliki joint probability density function. Kadang-kadang joint density function, kadang-kadang joint probability density function. Diberikan FY1, Y2, KY1, Y2, untuk Y1-nya di antara 01, Y2-nya juga di antara 01. Dapatkan nilai K sehingga dia menjadi probability density function. Nah, ini salah nih. Makes this a join. Di sini ada kata-kata join. Nah, ini salah. Kalau probability dia variabel acak 1. Join probability density function. Lalu dapatkan join distribution function. Ini maksudnya F besar. Dan ini F kecil tadi K. Dan dapatkan peluang Y1 kecil sama dengan setengah. Dan Y2 kecil sama dengan 3/4. Nah, kita jawab satu-satu soal A. Kita tahu syarat dikatakan join density function jika diintegralkan minta hingga sampai tak hingga untuk FY1, Y2, DY1, DY2, terserah mau DY2, DY1, DY1, DY2, paling penting teknisnya. Kalau di sebelah dalam Y1, selesaikan dulu terhadap variabel acak Y1 dengan mengandaikan Y2 konstan. Nah, ketika fungsinya saya ganti, oke, saya ganti fungsinya dengan KY1 kali Y2, maka batas juga saya ganti 01, 01. Untuk DY1, DY2. DY2 sama dengan 1 karena ini syarat wajib. Nah, kita integralkan dulu sebelah dalam terhadap Y1, berarti integral kita yang di sebelah dalam menjadi 01 setengah, berarti K kali Y1 kuadrat Y2, oke, per 2, Y2-nya konstan, DY2. Oh, batas dulu, 01, ini DY2. Sama dengan 1. Oke, kita kerjakan, kasih batas dulu. Nah, ganti Y1-nya dengan 1 dan 0. Berarti di sini integral kita sekarang integral 01 KY2 per 2. KY2 per 2. Karena Y1 kuadrat telah kita ganti dengan 1 dan 0. DY2. Nah, ini dia. Nah, sama dengan 1, jangan lupa. Terus kita ganti lagi integralnya, kita integral terhadap Y2, berarti integral kita sekarang menjadi K per
KY2 kuadrat per 4 untuk 01 sama dengan 1. Berarti kita masukkan Y2-nya 1, berarti K per 4 sama dengan 1. Dari sini akan menghasilkan nilai K sama dengan 4. Maka untuk K sama dengan 4, dia akan menjadi joint density function. Selanjutnya kita akan dapatkan F besar. Maka untuk menjawab soal yang B, kita perlu memasukkan nilai K. Oke, untuk menjawab yang B, kita perlu memasukkan nilai K. Oke, maka B dapat dicari seperti biasa. Kita dapatkan B, maka untuk B itu FY1Y2, FY1Y2 adalah integral. Nah, nih. Integral 0 sampai ke Y, ingat 0 Y1, maaf, 0 Y2 4. Nah, di sini 4-nya jangan lupa. Berarti sebelah dalamnya itu 4 Y1 Y2, Y1 Y2, DY2, DY1. Oke, D2, DY1. Nah, ini merupakan integral biasa. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, integral biasa. Nah, kita telah lihat bagaimana F besar tadi dapat kita selesaikan. Dan kita akan coba lanjutkan integral kita. Geser kita. Kita lanjutkan integral kita. Share. Nah, ini dia. Nah, tadi dia. Tambah kertas sedikit. New slide. Oke. Nah, nih. Jadi kita akan lanjutkan integral kita. Ya, berarti tadi integral. Nah, kita hapus dulu biar lebih cantik. Oke. Nah, berarti FY1, FY2 adalah integral tadi, integral 0 sampai Y1. Di sini integral 0 sampai Y2. 4T1. Oke, T2. Oke, T ya. Salah. 4T1. T2. Tadi kalau terbuat Y berarti dia itu salah. Silap. 4T1, T2, DT2, DT1. Nah, ini dia. Kenapa 4? Tadi kita tahu alasannya. Karena telah kita dapatkan nilai K. Kita integralkan dulu di sebelah dalam. 0Y1. Berarti integral sebelah dalam 4/2. Berarti 4/2. 2T1 T2 kuadrat. Nah, dengan batas 0Y2. DT1. Oke, kita ganti dulu Y2-nya dengan T2-nya dengan 0 dan Y2. Berarti integral kita sekarang 0Y1 menjadi
2Y2 kuadrat T1 dt. Ya, dt1. Ini integral. Dan kita lanjutkan, integral kita ini tentu dia menjadi integralkan terhadap T1 berarti Y2 kuadrat T1 kuadrat dengan batas 0Y1. Tentu kita ganti T1 menjadi Y2 kuadrat Y1 kuadrat. Nah, ini dia. Ini yang disebut sebagai joint distribution function atau F besar Y1 dan Y2. Nah, langkah berikutnya adalah tentu kita akan melihat hasil berikut. Nah, ini dia. Nah, langkah berikut kita mendapatkan nilai berapakah nilai peluang Y1 kecil dari setengah dan peluang Y2 kecil dari 3/4. Maka untuk menghitung peluang Y1 kecil sama dengan setengah dan Y2 kecil dari 3/4, maka karena dia peluang kita lakukan integral. Oke. Integral kecil dari setengah berarti maksudnya 0 sampai setengah. Oke, Y2 3/4, 0 sampai 3/4. Oke. Di sini 4. Y1 Y2 dy1 dy2. Ini dia. Nah, selesaikan integral ini, saudara akan mendapatkan jawaban apa yang diinginkan oleh soal. Nah, kita sudah maju kepada dalam 2 tahap. Kita telah selesai untuk melihat apa yang diperlukan dalam membahas sebagai pendahuluan untuk multivariate probability distribution jika variabel acaknya itu ada 2, Y1 dan Y2. Kita tentu tidak bisa lepas dari teori sebelumnya, yaitu probability density function atau univariate probability distribution. Oke, kita sudah lihat apa itu probability density function, apa itu bivariate density function atau joint density function. Kita juga sudah lihat joint distribution function. Kita juga sudah lihat mengenai yang bervariabel acak 1 disebut dengan distribution function. Nah, ini semua merupakan sebagai suatu pendahuluan untuk Anda mahasiswa untuk memahami dulu di tahap awal sehingga nanti kita akan bertahap masuk ke teori-teori berikutnya. Sekian dulu pertemuan kali ini, nanti kita akan lanjutkan kepada sesi-sesi berikutnya yang lebih menarik. Untuk mahasiswa Indonesia dimanapun Anda berada, tetap bersemangat. Pastikan kita dalam COVID-19 ini selalu patuh pada protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, dan pastikan jauhi keramaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.